Baik, kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman WGTIK semuanya. Semoga dalam kondisi sehat-sehat. Insya Allah hari ini kita akan mengadakan kegiatan WGTIK di pekan kedua, di mana untuk pekan ini akan diisi langsung oleh Bapak Kaprodi Pusat Informatika, bagi yang belum kenal. Kaprodi Sistem Informatika adalah Dr. Erwin Budi Setiawan. Hari ini beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait uh, apa itu OBE, di mana kurikulum yang teman-teman sedang jalani. Tentu kita harus mengetahui apa tujuan dari kurikulum yang dibuat oleh Prodi sebagai seorang mahasiswa ya. Jadi teman-teman bisa bertanya terkait hal-hal yang berbau kurikulum, mata kuliah, dan segala macam di sesi ini. Kedua, beliau juga akan menyampaikan terkait apa itu Kampus Merdeka, salah satu kegiatan yang ditelurkan dari negara ya, dari Pak Nadiem Makarim. Nanti teman-teman juga bisa menjalani Kampus Merdeka, kapannya, apa saja kegiatannya akan disampaikan oleh Kaprodi. Sebelum kita masuk ke materi, izin saya infokan di sini bahwa untuk WGTIK pekan ketiga seperti yang saya sampaikan kemarin adalah kegiatan bersama Red Hat on-site di TWLT lantai 16. Bagi rekan-rekan yang mendaftar dan mendapatkan kuota, artinya bisa hadir on-site dan mendapatkan kuota on-site dan kalian bisa hadir dan tidak terlambat ya, maksimum bisa join sebelum jam maksimum sekali ya 14.30, maka teman-teman dinyatakan hadir dan mendapatkan kuis 100 poin langsung ya. Silakan teman-teman daftar. Kemudian karena ini kegiatannya jam 2 ya, jadi nanti mungkin selesainya jam 4. Bagi teman-teman yang kuliahnya 15.30 boleh meninggalkan ruangan lebih awal. Untuk teman-teman yang tidak mendapatkan kuota atau sudah mendapatkan kuota namun terlambat hadir, atau sudah mendapatkan kuota tapi memutuskan untuk tidak hadir onsite, maka dipersilakan untuk join secara hybrid. Link akan diinformasikan di LMS dan di grup Telegram. Begitu untuk pengumuman di minggu depan. Jadi tetap ada perkuliahan, bedanya ada yang onsite, ada yang online. Makanya mekanismenya hybrid. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu sebentar. Kita cek dulu Pak Kaprodinya udah ada. Oh, belum. Oke, baik, sebelum itu izin saya ingatkan kembali teman-teman terkait aturan perkuliahan. Ya. Mohon rename nama Anda karena kemarin saat kami merekap pertanyaan ada yang tidak menggunakan NIM. Ya, mohon maaf, kami tidak akan catat ya kalau tidak pakai NIM. Namanya bisa duplikat. Silakan tuliskan kode kelasnya, kode urutnya. Kalau IF GAP 01 berarti 01 underscore NIM underscore nama. Kalau anak inter berarti depannya tinggal tambahkan INT di nomor kode kelasnya. Silakan membuka open kamera minimal sekali 30 menit, syukur-syukur bisa all the time. Yang ketiga, presensi dibuka 2 kali seperti biasa dan hanya 15 menit dengan cara mengupload screen capture Windows full Anda yang berisi materi, pembicara, dan wajah Anda. Saya reminder sekali lagi, remedial CHO hanya diberikan kepada mahasiswa yang tingkat kehadirannya minimal 75%. Bagi yang bertanya, akan ada sesi tanya jawab. Saya akan log dulu sebentar. Bu, permisi Bu. Hmm? Mau bertanya Bu, yang link tadi untuk acara onsite itu, yang di bagian link formnya itu diisi Gmailnya, apakah Gmail dari Telkom atau Gmail pribadi Bu? Mintanya email kali, bukan Gmail. Iya, Oh, email. email tell you aja. Email tell you. Oke Bu. Oh ya,
For information juga teman-teman, acara ini sebenarnya kita kolaborasi, sehingga jika nanti ada pertanyaan yang sifatnya teknis, bisa teman langsung tanyakan ke PIC, ke CP-nya ya. Jadi kami dosen sifatnya mengantarkan teman-teman untuk hadir di kegiatan. Kalau ada masalah teknis dan segala macam, boleh sampaikan di grup PGTK, nanti kami bantu teruskan ke panitia jika memang tidak ada tanggapan dari pihak panitia. Mungkin kebanyakan yang chat kali ya. Nanti ketika sesi presensi dibuka, saya akan infokan di chat Zoom. Saat ini belum bisa bertanya. Nanti akan ada saya buka juga sesi tanya jawab. Namun akan saya close pada jam tertentu ya kalau memang dirasa sudah pertanyaan sudah terlalu banyak. Hanya yang uh, pertanyaan yang dibacakan yang akan mendapatkan poin tambahan di CLO 1. Kuis akan dibuka di hari Senin 2 Oktober 2023 jam 1 dan akan ditutup pada hari Kamis 5 Oktober jam 12 malam kurang 1 menit. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita mulai? Oh iya, satu lagi teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, mungkin belum pada baca grup. Terlepas sebagai TK ini online, ini adalah kuliah default. Mohon tidak menyengaja membentrokkan kuliah pengganti dengan mata kuliah ini. Kami hanya menerima data yang bentrok cuma 2 kelas, karena memang Prodi mendaftarkan 2 kelas tadi yang secara default KSM bentrok. Selain itu kami akan anggap tidak hadir. Ya, walaupun ada bukti bentrok segala macam, kami akan abaikan karena memang seharusnya tidak bentrok ya. Jadi kalau kalian yang ada dosen yang memaksakan diri untuk mengadakan pengganti membentrokkan dengan kelas default, mohon sekiranya teman-teman tidak sungkan untuk menyampaikan bahwa ada kuliah gitu ya. Jadi jangan dibentrokin. Oke, baik, dikarenakan narasumbernya sudah hadir. Halo Pak Erwin. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kita cek dulu. Belum open cam ya Pak ya? Hmm. Ini mana ya? Langsung saya. Oh, Pak Erwin udah open cam Pak? Saya nggak ketemu. Sabar, sabar, sabar. Oh ini. Lagi kurang enak badan nih. Oh iya, siap. Apa ya? Ya, kaprodinya baru pulang umroh. Harusnya di pekan pertama kemarin. Oh gitu. Siap. Lupa kalau ada apa namanya WGTIK sekarang. Kan materinya sudah biasa ya Pak ya. Ini materi-materi sehari-hari dari Kaprodi untuk teman-teman siswa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan, saya serahkan waktunya Pak Erwin. Maksimum sekali 50 menit ya Pak ya. Ada 2 materi, ada yang OBE. Diharapkan mahasiswa hari ini mengetahui apa sih OBE dan efeknya apa sih terhadap mahasiswa dan apa yang diharapkan, output yang diharapkan dengan diterapkannya OBE di mahasiswa S1 Informatika untuk Kampus Merdeka. Apa saja sih Kampus Merdeka yang ada atau difasilitasi di Informatika, dan mungkin wejangan-wejangan dari Kaprodi nih ya terkait anak-anaknya di S1 Informatika. Ini mahasiswa semester 3 ya Pak ya? Oke, siap. Kepada Pak Erin, nggak boleh. Silakan melakukan share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa ya, saya katakan rekan-rekan biar usianya nggak jauh berbeda. Oke, saya coba ada beberapa slide nanti mungkin yang saya coba akan sampaikan gitu ya. Tapi yang pertama
Mungkin kita akan coba lihat di sini dulu sebentar. Jadi saya tadi sudah ngedit ini kan, ngedit apa namanya materinya, ternyata yang saya edit salah gitu. Jadi, aduh bingung saya jadinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba lihat aja. Oke, mungkin saya kasih judul eh, apa namanya? Apa yang akan coba saya sampaikan adalah kurikulum OBE, Outcome Based Education berbasis MBKM ya. Jadi saya sampaikan kepada mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa bahwa alhamdulillah kita dipercaya ya untuk mendapat apa ya sertifikasi internasional IABI itu tertinggi ya General Accreditation diperoleh dari sejak tahun 2021 ya. Kemudian dengan itu kita akan kita dapat sertifikasi akreditasi unggul ya untuk BAN PT gitu. Dan itu juga kita dapat di tahun 2001. Dan ini merupakan amanah yang besar buat kita gitu ya untuk bagaimana kita bisa mempertahankan ya akreditasi ini sehingga pastinya apa ya menuntut kita semua ya dalam artian dari segi apa namanya dosen sendiri, prodi sendiri, terus kemudian mahasiswa sendiri juga dituntut untuk bagaimana dia bisa apa namanya mengoptimalisasikan dirinya ya untuk bagaimana membuat akreditasi ini tetap kita pertahankan gitu ya. Terkait dengan General Accreditation ini merupakan prodi pertama di Indonesia ya untuk informatika yang dapat gitu ya. Ya, seperti jadi itu adalah suatu kebanggaan yang harus kita pupuk terus ya supaya kita juga bisa apa namanya memanfaatkan ini untuk semaksimal mungkin ya untuk ya kebanggaan kita dan juga bagaimana apa namanya kita mencoba mendorong diri kita juga lebih berpartisipasi ya terkait dengan prestasi dan sebagainya gitu ya. Jadi dari segi IPK pasti otomatis Anda harus mempunyai semacam target-targetan yang tinggi. Terus kemudian dari segi apa namanya prestasi itu harusnya juga semakin banyak gitu ya. Jadi kita harus membawa kembali ya terkait dengan apa-apa yang sudah diraih oleh para senior-senior ya kita gitu ya. Jadi dulu untuk Imagine Cup itu kita sepertinya kalau nggak juara itu gimana gitu ya. Jadi pernah apa sejarahnya itu pernah dikirim ke Australia, pernah dikirim ke Amerika dan sebagainya gitu ya untuk bagaimana mengikuti lomba yang diadakan oleh Microsoft gitu ya. Dan sekarang pastinya kayaknya gema-gema seperti itu tuh kok nggak muncul gitu ya. Apalagi kemudian juga dari segi misalkan prestasi dalam negeri ya, misalkan kayak Gemastik gitu ya. Gemastik juga yang mengkrit adalah kita dari Universitas Telkom, tetapi kenyataannya prestasi-prestasi yang didapat itu banyakkan sekarang sudah dibawa ke universitas lain gitu ya, seperti itu. Jadi itu semangat-semangat juga yang harus kita coba tanamkan diri kita sebisa mungkin kita bisa melakukan perbaikan untuk bagaimana prestasi-prestasi tadi bisa kita dapatkan gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ini adalah visi keilmuan dari program studi S1 Informatika, yaitu menjadi program studi yang apa namanya bereputasi nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang inovatif di bidang informatika, khususnya sistem cerdas ya. Jadi kita harus sadar sekali ya, apalagi sekarang tingkat 3, bahwa kita harus mulai membidik apa namanya ke ilmuwan fisika ilmuwan ini, yaitu sains cerdas. Ya. Jadi Anda harus mau tak mau harus suka terkait dengan sains cerdas ini, ya seperti itu. Karena kalau kita lihat kakak kita itu kan ada 4 ya, ada sains data, kemudian ada rekayasa perangkat lunak atau SE, gitu ya. Terus kemudian ada GPS, ya. Kemudian ada juga satu lagi adalah IS ya, Intelligent System.
Dan DS sekarang sudah punya prodi sendiri ya, Sains Data, kemudian RPL juga punya prodi sendiri, prodi S1 RPL, kemudian dari sisi CPS juga punya prodi sendiri yaitu IT ya gitu. Jadi mau tak mau kita harus mulai ini ya, suka tidak suka harus mulai membidik terkait dengan area keilmuan ini, yaitu sistem cerdas ya seperti itu. Dan bagaimana ke depannya saya kira prospek untuk sistem cerdas ini sangat luar biasa ya, ke depannya seperti itu. Nah, yang akan coba saya sampaikan itu terkait dengan beberapa hal ya, terkait konsep dan prinsip OBE, kemudian kenapa OBE itu kita coba terapkan di kurikulum kita, karena mungkin di situ disampaikan nanti akreditasi internasional itu semua sudah mewajibkan untuk melakukan menerapkan OBE tadi di kurikulum gitu ya. Terus kemudian bagaimana implementasi kurikulum OBE tadi di kurikulum kita, seperti itu ya. Oke, terus kemudian ini adalah beberapa buku panduan ya, yang kita gunakan untuk menyusun kurikulum kita dari Computing Curricula tahun 2020, kemudian ada Computer Science ya, Curricula tahun 2013, kemudian dari sisi panduan dari Dikti kita juga menggunakan juga ya panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi seperti itu ya. Terus kemudian problematika kenapa kita harus menerapkan OBE itu karena ini yang diharapkan dari industri itu apa? Yaitu kompetensi ya. Sedangkan yang kita punya itu adalah ijazah. Ijazah. Bentar. Ya, yang dimiliki oleh lulusan itu adalah ijazah. Saya mungkin ada tambahan dari ijabsah ya. Mungkin sudah punya pasangan gitu ya, terus akhirnya menikah gitu, akhirnya jadi ijabsah ya. Nah, kita bisa melihat ya, atau coba tanyakan pada diri kita, gitu. Apakah kita bisa menjawab terkait dengan aku bisa apa gitu ya. Jadi kalau kompetensi plus ijazah itu namanya atau bisa menjawab terkait aku bisa apa gitu ya. Pastinya di situ nanti ada hard skill yang Anda kuasai, ada soft skill yang dikuasai, kemudian dari sikap juga pastinya yang dikuasai ya, kejujuran, moralitas, kemudian integritas itu harus Anda punya. Kalau misalkan Anda tidak bisa menjawab itu dan hanya bisa menjawab aku sudah belajar apa, itu berarti Anda ijazah gitu, ijazah ya. Sedangkan di tadi ya keputusan dari DUDI, dunia usaha dunia studi, itu adalah kompetensi. Nah, mengapa harus kurikulum OBE? Di sini kita bisa melihat ya suatu perkembangan yang sangat luar biasa di dunia industri. Ya, itu menuntut itu semua, yaitu OBE ya. Terus kemudian peraturan standar nasional juga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Dikti. Kemudian keputusan yang terbaru dari Permendikbud ya, yang terbaru Nomor 53 itu juga sama semua ya, semua mengharuskan kepada OBE ya. Sedangkan kemudian untuk persyaratan akreditasi dan sertifikasi juga kita bisa lihat di sini untuk nasional Ban PT instrumen baru 9 kriteria juga sudah mewajibkan OBE. Kemudian LAM juga yang tadi ya Ban PT sekarang sudah digeser ke LAM lembaga akreditasi mandiri ya, yaitu kita masuknya di LAM Infocom, itu juga sudah mengharuskan kita untuk melakukan OBE tadi ya. Kemudian untuk regional juga sertifikasi AUNQIE juga sama harus OBE, kemudian IABI juga yang tadi ya mau tak mau harus OBE, FIBA, ASIIN semua juga sudah mewajibkan untuk OBE. Jadi ini kalau kita lihat ya, kenapa kita harus menerapkan OBE ini? Kalau misalkan kita coba versuskan ya antara OBE dengan pendidikan tradisional. Dan Pak Erwin, Gimana? nggak lanjut Pak. Oh lanjut, oke. Jadi kita bisa melihat bahwa perubahan yang terjadi di sekitar kita itu adalah salah satu yang konstan ya saat ini ya. Jadi pastinya akan memunculkan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan baru ya gitu ya. Termasuk juga kebutuhan sistem pendidikan ya. Dan bagaimanapun juga sistem pendidikan itu akan memperbarui dan juga mengadaptasi pendekatan dan juga beresiko kalau misalkan kita tidak melakukan itu akan usang.
Jadi untuk sistem pendidikan ya. Kalau untuk apa namanya produk, kita juga bisa melihat ya bagaimana produk-produk yang dia tidak apa namanya tidak mengikuti perkembangan zaman juga akan hilang. Seperti Nokia ya, Nokia, terus kemudian Motorola, kemudian BlackBerry dan sebagainya itu adalah ya mungkin karena dia tidak mempersiapkan diri untuk bagaimana supaya mereka bisa bertahan ya seperti itu dengan melakukan riset dan sebagainya. Nah, untuk kerancangan ke depan itu, jadi yang cocok ya, yang cocok atau mungkin yang memang tadi industri menginginkan itu memang tadi ya mau tak mau kita harus berubah menjadi kurikulum berbasis OBE tadi ya. Nah, sedangkan OBE sendiri itu apa gitu ya? OBE itu sendiri apa? Kalau melihat definisi ini agak pusing ya. Di sini dikatakan bahwa model pedagogis yang memerlukan ya, restrukturasi kurikulum, pedagogik dan praktek penilaian untuk mencerminkan pencapaian pembelajaran tingkat tinggi, bukan sekedar akumulasi kredit kuliah ya seperti itu. Jadi di situ memang ada semacam restrukturisasi kurikulum. Jadi kurikulum itu benar-benar memang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mengoptimalkan peran mahasiswa, gitu ya, peran siswanya, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sistem pendidikan tradisional itu berfokus pada apa yang diajarkan. Jadi kita sangat bergantung kepada dosen, ya. Ya dosennya kalau misalkan dosennya tidak pernah diupdate terkait belajar, kemudian bagaimana dia meneliti karena sudah sibuk mengajar jadi menelitinya kurang dan sebagainya, terus suruh mengajar yang itu saja, itu akan membosankan gitu ya. Makanya perlu ada macam tambahan-tambahan lagi. Nah, sedangkan OBE sendiri itu menekankan pada apa yang dipelajari ya. Dan ini perbedaan yang sangat penting ya. Jadi apa yang diajarkan dengan apa yang dipelajari. Ya, seperti itu. Kemudian di sisi lain juga di sistem pendidikan tradisional tadi sudah saya katakan di depan sangat tergantung pada proses standar. Di mana di sini yang kita bayangkan itu adalah mahasiswa berkumpul di bawah satu atap ya. Pada satu waktu kemudian akan diinstruksikan oleh seorang dosen ya untuk belajar ini, belajar itu dan sebagainya. Setelah selesai kuliah, pastinya peserta didik akan berinteraksi ya dengan teman-teman sebaya atau sekelompoknya gitu. Dan ini bisa kita lihat bahwa keefektifan sistem pendidikan itu sangat tergantung pada kecakapan dosen ya seberapa banyak dosen itu bisa mengupdate dirinya gitu ya dan basis pengetahuan dari teman-teman sebayanya atau sekelompoknya ya. Nah, cuma di sini kita bisa melihat bahwa OBE itu adalah sistem pendidikan yang dibangun yang berfokus pada rangkaian keterampilan yang harus diperoleh mahasiswa. Jadi nanti prodi itu menentukan profil lulusannya itu seperti apa yang diinginkan gitu ya. Misalkan biasanya dibagi menjadi 4 ya. Sikapnya seperti apa yang diinginkan gitu ya. Terus kemudian dari segi keterampilan umumnya seperti apa, keterampilan khususnya seperti apa, dan pengetahuannya seperti apa. Nah, 4 sikap ini, 4 unsur ini nanti dikembangkan menjadi PLO ya, program learning outcome ya. Jadi sikapnya dipecah gitu ya, diuraikan lagi. Kemudian dari segi pengetahuannya juga dipecah lagi. Kemudian dari segi keterampilan umumnya juga dipecah lagi. Keterampilan khususnya dipecah lagi. Dan itu akan melekat di MK masing-masing yang Anda ambil ya. Dari situ. Jadi nanti Anda bisa lihat bahwa sebetulnya nanti Anda itu akan dicek ya. Kalau misalkan lulus nanti, itu apakah IPK Anda memenuhi standar yang memang ditentukan oleh perusahaan. Dan juga yang kedua adalah apakah PLO Anda tercapai atau tidak. Jadi kalau PLO Anda tidak tercapai, otomatis Anda akan diadakan remedial, ya, remedial terkait PLO tadi, seperti itu ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi bahkan ya sebetulnya harusnya perubahannya itu bukan selain IPK saja, IPK harusnya sudah tidak ada, yang ada cuma nilai-nilai PLO saja. Tapi karena apa ya istilahnya kita masih apa namanya standar dari perguruan tinggi kita masih seperti itu, jadi masih melihat IPK dan sebagainya. Makanya kita masih memperhitungkan 2 hal tadi, yaitu IPK Anda seperti apa dan juga pencapaian terkait dengan PLO Anda seperti apa dan seterusnya. Nah, apa itu OBE secara lebih jelas lagi dijelaskan di sini, memfokuskan dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan sekitar apa yang penting buat semua mahasiswa untuk dapat melakukan sukses di akhir pengalaman belajar mereka ya. Jadi di sini memang dimulai dengan gambaran yang jelas tentang apa yang penting untuk
yang diharuskan atau yang dapat dilakukan oleh mahasiswa tadi ya. Pastinya dari tadi ya, misalkan kita tentukan profil dulu. Profil itu juga tidak main-main ya. Kita menentukan profil lulusan itu tidak sekedar kita rumuskan saja, tetapi kita juga diskusi ya dengan FGD dengan industri gitu ya. FGD dengan industri, terus kemudian ada masukan-masukan mungkin dari peraturan-peraturan pemerintah yang baru gitu ya. Kemudian dari asosiasi Aptikom misalkan gitu ya. Itu juga penting ya kita masukkan ke situ sehingga nantinya benar-benar lulusan yang ada dari prodi S1 Informatika itu benar-benar memenuhi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dudi tadi. Terus kemudian kita juga bisa melihat di sini bahwa sistem pendidikan ini juga diadopsi oleh hampir seluruh dunia ya. Untuk di Amerika Serikat sendiri, OBE itu diterapkan sejak tahun 94 ya. Tahun 94 itu sudah menerapkan OBE. Kemudian di Hong Kong 2005 gitu ya. Kemudian Malaysia, negara dekat kita juga sudah mengimplementasikan OBE tadi. Yaitu sistemnya sudah berjalan sejak tahun 2008 ya. Kemudian di Eropa, kemudian ada juga beberapa standar-standar internasional yang sudah menyetujui OBE untuk diterapkan ya, seperti Washington Court ya, salah satu IAB itu bergabung ke Washington Court itu juga di-create tahun 1989 ini ya. Jadi sebetulnya sudah mulai mau tak mau kita harus menerapkan ini gitu ya, supaya tadi itu karena kita juga tidak akan bersaing di level nasional saja, tetapi internasional juga sama ya. Apalagi sistem pasar bebas di mana pegawai atau karyawan luar negeri bisa kerja di sini dan sebagainya, itu suatu tantangan yang berat ya. Ya kalau misalkan kita tidak mencoba mengupgrade ya terkait dengan akreditasi kita ke akreditasi nasional, pasti kan lama kelamaan kita akan menjadi mungkin budak ya di negeri sendiri ya, seperti itu. Ya, ini cakupan di Washington Accord itu meliputi negara Australia, Kanada, Taiwan, Hong Kong, India, Irlandia, Jepang dan sebagainya. Jadi harapannya dengan Anda lulus terus kemudian Anda membawa sertifikasi IAB ini, ya Anda bisa bersaing dengan negara-negara yang bergabung dengan IAB itu sendiri ya, atau bergabung di Washington Accord atau sekarang mungkin Seoul Accord dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, benefit dari OBE itu sendiri, yang pertama terkait dengan clarity. Jadi fokus pada hasil menciptakan harapan yang jelas ya tentang apa yang perlu dicapai pada akhir pembelajaran ya. Jadi nanti Anda itu bisa bisa memantau ya kira-kira Anda yang belum mampu itu di mana dan sebagainya gitu ya. Intinya pokoknya itu tadi ya, bagaimana Anda memberi sudah ada gambaran gitu ya, kira-kira nanti Anda harus ngambil apa dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Ada buku panduan juga kurikulum sehingga Anda lebih mudah nanti untuk ke depannya. Misalkan untuk mengambil MBKM yang seperti apa dan sebagainya. Hal-hal yang saya rasakan dengan MBKM ini juga cukup bagus juga ya untuk mahasiswa. Karena beberapa mahasiswa saya yang kebetulan saya bimbing itu tugas akhirnya itu sudah pada kerja semua di Jakarta gitu. Ada juga yang remote dari Bandung dan sebagainya, yang dimana kebanyakan mereka juga menambah profil mereka dari program-program MBKM yang mereka ikuti gitu ya, seperti itu. Kemudian manfaat berikutnya adalah flexibility ya. Jadi OBE itu adalah model yang berpusat kepada mahasiswa ya. Jadi di sini OBE juga tidak membatasi dosen tadi mengajarkan menggunakan metode apa ya. Jadi di sini dosen dan mahasiswa itu sama-sama sebagai pembelajar ya. Berbeda dengan model tradisional. Kalau model tradisional itu dosen itu sebagai center. Jadi apa yang pelajaran mata kuliah hari itu ya sesuai dengan dosen yang ajarkan gitu ya. Tapi kalau OBE ini dengan sumber informasi yang tidak terbatas di sekitar kita, kayak dengan gadget atau YouTube dan sebagainya, sumber inspirasi yang sangat banyak, sehingga dari situ juga memungkinkan Anda bisa belajar lebih baik ya, lebih bagus bahkan mungkin dari dosen gitu ya, seperti itu. Jadi dosen itu sebagai fasilitator saja, mengarahkan ya, kira-kira kalau Anda ingin belajar seperti ini, kira-kira Anda harus ngakses ini. Sedangkan kalau misalkan ngakses sesuatu, ya mungkin hanya terbatas dosen aja aksesnya ya. Tapi kalau misalkan
Anda pelajari sendiri itu bisa menyambung kemana-mana, ya, menyambung kemana-mana. Seperti itu, ya. Course-course juga sekarang kayak model MOOC juga sangat luar biasa banyaknya, ya. Jadi Anda juga bisa belajar di RMIT, ya. Anda bisa belajar di MIT dan sebagainya, itu bisa, ya, dengan apa? Dengan ikut course-course yang ada, gitu ya, seperti itu. Jadi sangat terbuka sekali, ya, bagaimana Anda belajar di sini. Kemudian terkait dengan komparasi perbandingannya, ya. Jadi di sini institusi itu apa ya, bisa dibandingkan satu dengan yang lain, ya. Jadi akan berbeda institusi yang satu menerapkan OBE dengan yang enggak, itu pasti beda, ya. Pada tingkat individu juga pencapaian Anda sebagai mahasiswa itu dapat digunakan untuk memutuskan hasil apa yang telah prodi capai, gitu. Jadi dari beberapa yang Anda dapatkan, kemudian PLO yang Anda dapatkan, itu prodi bisa melihat gitu kira-kira, oh ini kenapa PLO 5 misalkan itu kok rendah, gitu ya. Terus kemudian kita lihat, kita breakdown satu persatu, dan akhirnya harapannya dari situ ada masukan buat kita dari prodi, terus kemudian kita coba memperbaiki, gitu. Perbaiki. Jadi apa namanya? Perbaiki, terus kemudian ya harapannya nanti di kedepannya bisa lebih bagus lagi, ya, seperti itu. Ada beberapa hal yang kemarin sempat kita coba perbaiki juga, ya, dari beberapa mata kuliah, gitu ya. Misalkan ini kok sepertinya mata kuliah ini menjadi momok, gitu ya, momok mahasiswa ini terkait dengan nilainya kok kenapa jelek-jelek dan sebagainya, gitu ya. Kemudian kita coba lihat kualitas, kemudian dari lihat dosen dan sebagainya, akhirnya kita memutuskan bagaimana ya berkumpul bareng lah, ya, kira-kira seperti apa sehingga makin meningkatkan kualitas dari apa yang kita sudah adakan, gitu ya, seperti itu. Jadi artinya senantiasa kita dapat recap per semester, gitu ya. Bahkan per semester itu kita bisa membuat perubahan-perubahan yang cukup signifikan, ya, misalkan kayak RPS, terus kemudian dalam satu semester itu atau mungkin dalam satu semester, 2 semester kita bisa melihat pencapaian dari PLO masing-masing, terus kemudian kita bisa lihat juga untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana manfaat OBE ini adalah keterlibatan mahasiswa, ya. Keterlibatan mahasiswa itu sangat penting di sini di OBE. Jadi mahasiswa diharapkan untuk melakukan belajar mandiri, ya, belajar mandiri sehingga mereka mencapai pemahaman penuh terkait dengan materi. Bahkan saya harapkan kalau di kelas itu sebisa mungkin ya tanya jawab aja ke dosen, ya. Jadi biar dosen juga belajar juga, gitu. Jadi tanyakan sesuatu hal-hal yang mungkin bagus, gitu ya, dan tapi jangan terus kemudian menguji dosennya, ya. Tapi bagaimana kan pastinya role dari kuliah itu kan sudah dijelaskan di awal, ya. Misalkan LMS juga udah disampaikan kepada Anda, gitu ya. Cakupan-cakupan materi dari suatu mata kuliah itu sampai sejauh mana. Jangan sampai misalkan Anda materi A, tapi kenyataannya Anda bertanya kepada materi yang lebih jauh lagi. Itu saya kira sangat tidak dimungkinkan, gitu ya. Tapi kalau bisa ya tetap dalam koridor yang memang sudah disepakati bersama pada saat permulaan kuliah, ya. Biasanya kan disampaikan, ya, kita belajar ini, belajar ini, belajar ini, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, pendekatan OBE dalam kurikulum itu seperti apa? Di sini kita merancangnya seperti ini, ya. Jadi pertama-tama bagaimana kurikulum kita itu dikembangkan berdasarkan learning outcome, ya, atau profil lulusan dan juga capaian pembelajaran lulusan atau CPL, ya. Sudah itu kita apa namanya membuat semacam learning dan teaching-nya, gitu ya. Terkait itu untuk apa? Untuk bagaimana supaya learning outcome dan CPL tadi dicapai, ya, seperti itu. Sesudah itu kita lakukan juga assessment dan evaluasi, ya, terkait dengan apa yang sudah dicapai tadi. Jadi bagaimana learning outcome dan juga CPL tadi dijamin pencapaiannya. Dan terus itu ada iterasinya. Harapannya semakin lama semakin baik lah, ya, apa namanya kurikulum berbasis OBE tadi. Seperti itu. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang memang bisa di tengah jalan, gitu ya, dan dirasa memang merasa kurang pas, gitu ya, kita bisa berubah juga. Misalkan ada industri perubahan yang sangat cepat, misalkan setahun atau 2 tahun kita bisa undang mereka juga lagi untuk bagaimana melihat, ya, kira-kira lulusan-lulusan yang mereka sudah rekrut itu seberapa bagus, gitu ya, seberapa baik memenuhi kriteria-kriteria yang sudah diterapkan atau ditetapkan oleh industri itu sendiri, seperti itu, ya. Nah, prinsip OBE itu bukan terkait dengan apa yang dosen ajarkan, tetapi OBE itu berprinsip pada tentang apa yang mahasiswa atau lulusan peroleh dalam proses pembelajaran, ya.
Saya sering sekali mengatakan di kelas gitu ya. Sebetulnya kalau mata kuliah ini tuh saya udah lulus gitu ya, dosen udah lulus. Yang masalah itu Anda gitu, Anda mahasiswa. Oleh karena itu ya bagaimana Anda mengoptimalkan potensi Anda supaya lulus dari mata kuliah ini gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi intinya di sini memang ini apa namanya? Bagaimana Anda mengusahakan mengoptimalkan potensi diri ini yang penting ya, gitu ya. Jadi memang apa ya dituntut bagaimana kita mahasiswa atau kita dosen itu sebagai ya senantiasa belajar, senantiasa mengupdate informasi ya seperti itu. Nah ini paradigma tadi diringkas seperti ini. Jadi kalau model-model tradisional itu targetnya penguasaan materi, tetapi kalau OBE itu targetnya adalah pencapaian learning outcome ya. Kemudian metodenya itu perilaku belajar pasif gitu. Jadi mahasiswa itu hanya menunggu gitu kalau tradisional ya. Menunggu terus kemudian apa namanya? Apa yang diarahkan dosen hari itu dan sebagainya, ada tugas-tugas yang dia penuhi dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau SCL itu benar aktif. Jadi saya sering sekali ke mahasiswa, saya jelaskan dulu semua materi yang akan dibahas pada semester ini, terus kemudian sesudah itu ya kita bareng-bareng belajar gitu ya, kira-kira seperti apa ke depannya gitu ya. Supaya tadi itu apa yang kita dapatkan dalam satu semester itu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Ya. Nah, kalau apa namanya di tradisional itu kognitif, afektif, kemudian psikomotorik itu sepertinya terpisah, tapi kalau di UBE itu ada irisan antara satu sama lain. Kemudian untuk paradigma yang lama itu guru sebagai senternya ya, sebagai pengajar gitu. Tapi kalau di OBE itu dia sebagai motivator dan juga fasilitator. Motivator dan fasilitator. Jadi kalau mirip dengan bagaimana ini ya seorang instruktur gitu ya, dia ngajarin topiknya gitu ya, terus kemudian ada diskusi-diskusi kelompok di tengah di bagian materi tadi, terus kemudian ya dia sebagai mengarahkan gitu, jadi biar aktif gitu ya seperti itu, dan itu akan melatih mungkin komunikasi Anda ya, yang dirasa beberapa alumni yang datang ke kita untuk mahasiswa IF itu cenderung untuk komunikasinya kurang ya. Jadi dia punya ide-ide yang luar biasa, tetapi tidak bisa menyampaikan idenya atau tidak berani menyampaikan ide tadi ya seperti itu. Itu yang kami hadapi ya, yang istilahnya yang lapor ke kami terkait dengan alumni informatika ya. Mungkin karena sebut saja sibuk di coding gitu ya, hadapan dengan komputer, sehingga hadapan dengan orang jadi agak aneh gitu ya, seperti itu. Nah, Anda harus terbiasa dengan itu. Bagaimana Anda bisa menyampaikan ide ya, mungkin di kelas tadi kalau misalnya dibentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian Anda bisa diskusi, kemudian diarahkan oleh seorang dosen yang mungkin kapasitasnya sudah teruji, kemudian ditambah dengan mungkin beberapa instruktur, sebut saja dari kating-kating Anda yang mungkin jadi sebut saja asisten gitu ya, itu akan bisa lebih bagus lagi ya, seperti itu. Nah, yang patut kita coba renungkan juga sebagai dosen juga dan sebagai mahasiswa, kalau misalkan Anda merasa bahwa dosen itu sibuk mengajar, berarti itu masih paradigma lama ya, paradigma lama. Kemudian kalau mahasiswanya yang sibuk, berarti sudah paradigma baru. Nah, bukan berarti terus dosennya nggak sibuk ya, dosennya sibuk juga, tapi sibuk bagaimana dia mengatur ya skenario-skenario sebagaimana sedemikian rupa sehingga Anda itu enjoy ya gitu. Jadi pastinya dosennya juga sibuk, tapi pada waktu pembelajaran itu mahasiswa yang sibuk ya, seperti itu. Kemudian di sini kalau untuk yang lama itu pengajarnya dosen, pembelajarnya mahasiswa. Jadi kalau di model yang baru OBE, dosen dan mahasiswa itu sebagai pembelajar ya, seperti itu. Jadi kalau itu beberapa hal yang terkait dengan perbedaan antara yang lama dengan yang baru, ya harapannya dengan ini ya pastinya kita akan menuju suatu perbaikan yang bagus gitu ya, karena mungkin momen setiap 4 tahunan ya kita ada perubahan kurikulum yang baru gitu ya. Harapannya nantinya di 2000 kan terakhir itu kurikulum berjalan tahun 2020 ya. Berarti 2024 ini pastinya akan ada kurikulum baru yang dimana pastinya semoga saja OBE ini benar-benar bisa diterapkan secara optimal. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah framework dari OBE. Jadi memang ya pastinya tidak bisa bertentangan dengan visi yang ada di institusi. Visi dari UPPS itu fakultas ya. Fakultas, kemudian didefinisikan dalam bentuk PO atau sebut saja profil lulusan gitu ya.
Terus kemudian dari situ muncul apa yang disebut sebagai CPL atau capaian pembelajaran lulusan atau student outcome ya seperti itu. Jadi antara misi, visi, kemudian nanti akan mewarnai terkait dengan apa namanya PL atau PEO itu, kemudian mewarnai terkait dengan CPL student outcome-nya ya seperti itu. Nah dari situ nanti akan disusun course-course juga yang pastinya berbasis OBE tadi atau profil lulusan tadi atau CPL Prodi ya seperti itu. Jadi pastinya satu sama lain akan terikat satu sama lain dan pastinya akan harus menyediakan silabus, metode pembelajaran, aktivitas learningnya seperti apa, kemudian tugas-tugas untuk asesmennya seperti apa dan sebagainya itu perlu dirancang juga dan seterusnya itu ke atas gitu ya, ada assessment course-nya, kemudian ada assessment programnya, kemudian ada assessment secara institusional juga dan itu akan menghasilkan improvement yang lebih baik lagi. Harapannya OB tadi bisa menjadi lebih bagus lagi ya. Ini siklus PDCL ya. Plan, do, check, action ya di situ ya. Jadi semua melingkar. Jadi semua balik lagi terus diperbaiki lagi dan seterusnya ya. Jadi continuous improvement ya seperti itu. Ini gambarannya. Jadi ada misi, ada PO atau PL tadi, ada PLO, student outcome tadi, kemudian CLO, course learning outcome, kemudian dan seterusnya ya. Ada silabus, ada pedagogis, ada proses learning, ada assessment, kemudian itu akan berjalan di kelas ya, terus kemudian program dan university juga, kemudian nanti dicek lagi. Harapannya nantinya akan menjadi perbaikan yang terus-menerus seperti itu ya. Oke. Nah, Spedi ini mahasiswa, bukan mahasiswa, dosen sebetulnya psikologi. Ya, tahun 94 itu menyampaikan bahwa OB itu mempunyai 4 pilar ya, 4 pilar. Pilar-pilarnya itu ya. Clarity of focus ya, misalkan di breakdown menjadi perumusan profil lulusan, capaian pembelajaran secara spesifik oleh pemangku kepentingan, kemudian dosen berfokus membantu mahasiswa. Jadi bukan ada nggak kata-kata mengajarkan ya. Jadi dosen berfokus membantu mahasiswa, ya, membantu mahasiswa mengembangkan pengetahuan dan sikap untuk menunjang pengusahaan dari capaian pembelajaran. Jadi sangat penting sekali kalau misalkan di awal-awal itu ada semacam ujian awal gitu ya, kira-kira ingin mengetahui kira-kira kemampuan dasar Anda itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian sedikit demi sedikit di-upgrade ya, seperti itu. Kemudian designing down ya, jadi dari profil lulusan tadi atau PEO ya, kemudian dikembangkan menjadi capaian pembelajaran prodi atau CPL, kemudian dari CPL itu menjadi CPMK, CPMK nanti menjadi sub CPMK atau indikator pengerja, indikator kinerja dan seterusnya. Itu saling satu sama lain saling terkait ya, Sehingga kalau misalkan ada suatu perbaikan tertentu di sisi lain, itu akan memperbaiki pastinya, ya tahu lah ini sisi rusaknya di mana dan sisi perbaikannya di mana itu tahu. Kerusakannya di mana, kemudian perbaikannya di mana itu ketahuan. Dan itu dokumennya ada di kurikulum semua. Jadi kurikulum kita sudah seperti itu. Jadi kalau untuk ngecek itu, misalkan, oh PLO-nya rendah nih, akhirnya kita coba trace ya ke atas, misalnya CPMK-nya seperti apa, MK-nya seperti apa, terus kemudian oh ini kayaknya penyampaiannya harus dibuat seperti apa sehingga mahasiswa IF itu menjadi lebih suka programming misalkan gitu. Karena kita melakukan survei Mbak Pani ya, dan juga Prodi, Mbak Gia dan kawan-kawan itu melakukan survei yang anehnya itu pada saat kesulitan apa yang ada di tugas akhir, ya kesulitan pada saat coding. Mahasiswa IF kok sakit coding, kan aneh ya. Makanya kita perlu lihat lagi kenapa masalah ini terjadi, terus kemudian kita coba breakdown lagi, kemudian ya mungkin kalau Anda memperhatikan ada beberapa perbaikan ya sebelumnya ya, misalkan algoritma pemrograman dulu 1, sekarang ada pengenalan pemrograman dan juga ada tambahan lagi mata kuliah di semester 2 gitu dan seterusnya. Terus kemudian RPL ya. RPL juga berubah ya. RPL untuk mata kuliah yang berbau software engineering juga berubah juga dari 24 menjadi 33 gitu ya, dan beberapa hal perbaikan-perbaikan yang sudah kita lakukan. Itu salah satu aja. Nanti untuk kedepannya saya kira akan lebih baik lagi ya. Kemudian terkait dengan high expectation ya. Jadi ini kita memang disuruh menetapkan ekspektasi yang menantang. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa pun juga kalau mempunyai cita-cita harus tinggi ya.
Jangan cita-cita itu rendah. Misalkan, oh nilai apa? Nilai ya B gitu. Kalau B ya apa namanya meleset-meleset tapi C atau D gitu ya. Tapi kalau menantang ya dapat A. Kalau A meleset-meleset udah ada AB gitu ya. Apalagi kalau misalkan bisa lebih banyak lagi dapatnya gitu ya, seperti itu. Artinya selain A juga dapat inspiring yang lain gitu ya, seperti itu. Kemudian ada expanded opportunity. Jadi inilah yang MBKM itu masuk ya. Jadi mahasiswa mampu meraih standar yang tinggi jika diberikan kesempatan yang memadai ya. Jadi kita prodi atau saya sebagai dosen sudah apa namanya sangat ingin mahasiswa itu diberi kesempatan yang sangat luar biasa di suatu mata kuliah tertentu supaya tadi itu mampu meraih standar yang tinggi tadi ya. Jadi kayak MBKM pun misalkan MBKM kan ada program pertukaran pelajar misalkan, pertukaran mahasiswa. Nah, saya tetapkan bahwa Anda boleh bertukar ke apa namanya universitas lain, tapi universitas yang negeri, yang dimana memang sudah ternama gitu kayak ITB, kayak ITS, kayak apa namanya UI gitu ya, UGM gitu ya. Supaya apa? Supaya Anda mendapatkan standar yang tinggi. Jangan kemudian Anda sebagai mahasiswa IF yang sudah informatika ITU ya, kemudian Anda akreditasinya sudah unggul, ya, terus kemudian IAB Anda juga sudah general accreditation, terus Anda mengambil mata kuliah itu di PT-PT yang menurut saya namanya aja udah lupa, orang nggak kenal gitu ya. Jadi makanya itu, jadi Anda harus mempunyai atau mampu meraih standar yang tinggi tadi, ya. Terus kemudian berikutnya menyediakan kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk menambah tadi ya, menambah pengetahuan dia. Ya bukan hanya pengetahuan ya, keterampilan umum dan khusus dan sikapnya. Ya gimana harus bergaul dengan yang lain. Bergaulnya gimana ya, dia ikut magang, ikut bangkit, ya, ikut apa namanya pertukaran pelajar, ikut ISMA, kemudian ikut apa ya bentuk-bentuk misalkan perlombaan-perlombaan ya. Misalkan apa ya gimnastik, ikut PKM, ya, ikut apa namanya misalkan Innovillage dan sebagainya, itu pokoknya harus dioptimalkan. Jadi itu kesempatan yang luas bagi Anda dan itu semua bisa diklaim. Arti diklaim itu artinya Anda bisa menggantikan ya dengan beberapa mata kuliah pilihan gitu ya. Jadi itu standar kita ya seperti itu. Jadi pilihan. Sehingga Anda tidak terlalu pusing dengan itu gitu ya. Sehingga Anda konsentrasi full di MBKM tadi gitu ya, seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi optimalkan di MBKM tadi. Jadi tadi itu beberapa yang apa namanya yang kami dapatkan itu hasil yang dari MBKM itu kami merasakan ya memang mahasiswa yang istilahnya memang benar-benar full atau benar-benar concern ke MBKM itu benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa ya seperti itu. Kemudian expanded opportunity tadi menyebabkan fleksibilitas dari kurikulum kita ya, kurikulum kita. Jadi memang ada beberapa jalur pastinya ya, ada jalur yang istilahnya Anda bisa lulus 144 langsung bisa, kemudian 144 tadi bisa dimixkan dengan kegiatan MBKM. Sehingga jadi Anda nggak usah pusing dengan berapa SKS yang Anda lakukan. Kalau misalkan kita berani jujur ya, sebetulnya kalau misalkan Anda itu sebut saja lulus 4 tahun ya, berarti 4 kali 20. Berarti Anda itu bisa maksimal mengambil 160 SKS ya. Sedangkan di peraturan menteri itu S1 itu ya, S1 itu 144 SKS ya, 144 SKS sampai 160 ya. Jadi nggak usah harus ngepasin, nah saya 140 aja Pak. Ya masukin kegiatan-kegiatan MBKM tadi sedemikian rupa dengan melihat nilai Anda, orang sudah wah keren ini, sudah pernah di sini dan sebagainya. Ya. Jadi ini S1 144 SKS sampai 160 SKS gitu. Jadi Anda bisa itu lakukan ya seperti itu. Jadi optimalkan kesempatan tadi. Jadi apakah saya bisa diakui 20 SKS? Bisa, tapi itu catatannya tadi. Jadi kita memang nggak bisa 100% misalkan di satu semester 20 ya. Itu nggak bisa memang ya, di aturan kurikulum kita memang nggak bisa. Ya, di semester 7 itu cuma 9, di semester 8 bisa 9 gitu ya. Kemudian ini bisa ditambah dengan misalkan tugas akhir gitu, kalau misalkan dia urap riset gitu ya. TA 2, kemudian ini 4. Ya. Jadi totalnya bisa lebih banyak gitu yang Anda bisa klaim. Kemudian bisa juga ditambah dengan kegiatan MBKM yang lain. Dan ini bisa dioptimalkan ya.
Saya hitung-hitung bisa Anda lulus di atas 150 ya. 144 itu hanya minimal saja gitu ya. Bisa lebih banyak lagi seperti itu. Mohon maaf nih lagi batuk saya. Oke. Nah, ini ya. Tadi saya katakan bahwa pilar yang keempat, expanded opportunity, itu adalah salah satu usaha Mas Nadiem ya, bagaimana supaya mahasiswa itu bisa meraih atau memberikan kesempatan yang luas buat mahasiswa untuk mengeksplor dirinya ya, seperti itu. Dan ini memang kalau kita lihat di tujuan MBKM di buku panduan 2020 di JENDITI disampaikan di situ yang ditebalkan ya, itu program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel ya. Dan ini diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya ya, seperti itu. Jadi ini salah satu tujuan MBKM itu. Ya, dengar-dengar 2024 ini mahasiswa MBKM itu akan dimandirikan, artinya institusi akan diserahkan full di institusi gitu ya. Jadi bagaimana dia benar-benar bisa langsung ada ada semacam kesepakatan dengan perusahaan ya, untuk merekrut Anda dan sebagainya. Makanya program-program yang ada di Fakultas Informatika itu ada juga program yang perusahaan itu datang di awal gitu. Jadi istilahnya di semester 6 itu mereka sudah terlibat melakukan pembinaan Anda. Kemudian semester 7 itu mereka sudah menjalankan, jadi teaching factory di semester 6. Kemudian semester 7 itu ada namanya joint development. Jadi Anda dikasih project-project gitu ya, project-project real dari industri. Kemudian semester 8 itu namanya ada golden ticket. Jadi Anda bisa direkrut langsung oleh perusahaan tersebut. Ya, sementara ini sudah ada 2 perusahaan Telkom DBT, satu lagi adalah dari tabel data. Ya, tabel data. Dan saya kira akan datang juga beberapa perusahaan-perusahaan lagi yang sekarang lagi kita negosiasi supaya lebih bagus lagi untuk semakin banyak pilihan yang Anda bisa bisa Anda pilih gitu ya, sehingga nanti bisa sesuai dengan passion Anda, seperti itu ya. Kemudian secara umum pembelajaran melalui kegiatan BKM itu dapat bersifat menggantikan kegiatan pemenuhan CPL dalam kurikulum berjalan, kemudian menambah CP tadi melebihi dengan yang difasilitasi oleh kurikulum berjalan ya. Jadi artinya Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus ya, seperti itu. Nah, ada 8 bentuk MBKM, ada pertukaran pelajar, ada membangun desa. Ini kuliah kerja nyata tematik, dan pastinya kalau program desanya ini benar-benar bisa mengupgrade desa tadi menjadi desa unggulan ya, dengan program-program misalkan informatikanya misalkannya dari segi sebut saja kalau sekolah di situ bisa di-up menjadi sekolah yang punya sistem informasi yang bagus terkait presensi, kemudian terkait dengan LMS-nya dan sebagainya, akan menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Cuma memang ya kita belum punya seperti itu, gambaran-gambaran seperti itu bagaimana benar-benar kita bangun desa itu ya. Kemudian juga bisa melalui studi independen, ya ini bisa lewat program bangkit gitu ya, Butuh dan sebagainya gitu. Terus kemudian kegiatan wirausaha ini juga bisa diklaimkan. Kemudian proyek kemanusiaan, kemudian penelitian atau riset ya. Tapi kewirausahaan juga diharapkan juga Anda juga tidak jauh-jauh dari informatika. Informatikanya juga harus ada sesuatu yang sesuatu yang menjadi ciri khas gitu ya, seperti itu. Asistensi mengajar juga, ini juga, tapi ini saya tantang ya kepada mahasiswa yang terlibat di sini, bagaimana kalau bukan hanya mengajar saja, tetapi bagaimana dia bisa mengupgrade sekolah yang dia ajar tadi sehingga menjadi sekolah yang bagus gitu ya. Kemudian ada program magang atau praktek kerja. Nah, itu beberapa program yang disampaikan pemerintah untuk kita ikuti gitu ya. Nah, untuk di kita juga ada sebetulnya, dari internal juga ada gitu ya. Bahkan saya kira ya tidak kalah juga bagusnya ya. Misalkan kayak untuk kewirausahaan ada BTP ya, di mana dia ada URAP entrepreneurship misalkan gitu ya. Kemudian dari penelitian atau riset, kita juga ada URAP riset, di mana memang mahasiswa sudah dari awal mengambil
penulisan proposal plus dengan mengambil mata kuliah rapriset tadi. Ya harapannya tadi itu bisa lebih fokus ya kepada penelitiannya sehingga menghasilkan sesuatu yang bagus. Ya saya merasa cukup terbantu dengan rapriset ini ya, karena sebut saja tahun kemarin saya dapat 4 mahasiswa rapriset, ya 3 submit ke Q3 gitu ya, Q3 Scopus Q3, kemudian 1 submit ke proceeding Scopus ya gitu ya, jadi Scopus ya seperti itu. Jadi hasilnya sangat, bagi saya sebagai ya istilahnya saya dibantu di penelitian saya itu sangat terbantu sekali ya terkait dengan program rapriset itu seperti itu. Terus kemudian ini kegiatan-kegiatan MBKM-nya juga. Nah, cuma memang di OBE tadi, apa sih kira-kira supaya penerapan pembelajaran kita dengan MBKM itu bisa harmoni gitu. Nah, harmoninya ya harus ada assessment ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan Anda klaim kepada kami, konversi kepada kami terkait mata kuliah, tetapi terus kemudian kami uji gitu. Kami uji, Anda suruh presentasi dan sebagainya, karena ya tadi untuk menilai MBKM tadi berhasil atau tidak, memenuhi CPL mana, memenuhi PLO mana, itu harus ada namanya assessment ya, assessment. Jadi ada beberapa CLO yang Anda harus penuhi, kemudian habis itu kita lakukan assessment ya, seperti itu. Ya, itu paling beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terus kemarin terkait ini ya, ada titipan juga terkait LTW ya. LTW. Saya belum menyiapkan slide-nya ya, tapi Anda sebagai tingkat 3 semester 3 ya. Semester 3 Anda ya. Ya harus tahu informasi ini dan sehingga Anda bisa lebih bagus lagi. Dan saya kira ini lebih apa namanya? Ada yang lebih tinggi lagi ya dari apa yang dicapai. Sorry. Bukan di sini. Bentar. Oke, saya coba izin share lagi. Saya belum ngupdate bagi ya, tapi mungkin bagian nanti bisa membutuhkan. Bentar. Jadi kita itu ada apa namanya sarjana sasaran mutu ya yang harus kita capai. Nah, sasaran mutu salah satunya adalah LTW, kelulusan tepat waktu. Jadi Anda diharapkan lulus 4 tahun gitu maksimal, lulus 4 tahun maksimal. Nah, ini adalah progres yang kami sampaikan kepada Anda bahwa alhamdulillah ya dari mulai tahun 2016 artinya berarti 2020 ya, 2020, 2021, 2022, 2023 ya gitu ya. Jadi 2020 itu berarti angkatan 2016 ya yang masuk ya. Jadi ini alhamdulillah mencapai 44,47, kemudian di tahun 2021 ya itu di angkatan 2017 mencapai 47,19, kemudian 2018 mencapai 57,75, 2019 ini cukup fantastis ya. Jadi sekitar 70,10, dan ini saya kira lebih tinggi dari apa yang ini ya, karena tadi beberapa info terbaru dari sidang akademik ada kenaikan lagi yang cukup signifikan, dan ini menjadi PR kita bersama. Jadi untuk angkatan Anda harapannya berarti kapan Mbak Fani ya kira-kira Mbak Fani? 2 Teman-teman tahun lagi ya? ini 3 tahun lagi, Pak. 3 tahun lagi Semester ya? 3 tahun 8. lagi berarti Anda harus bisa mencapai lebih dari ini. Jadi artinya kalau dari Anda masuk itu sekitar 500, berarti yang lulus harus 500 kali 70%. Jadi berapa tuh? 400. Kok hitungannya saya salah? Hitung aja ya, 500. Jadi bingung. 500, ya ini dikalikan dengan 70%. Nggak bisa. Koma harusnya. Kali.
70%, Pak. Ya, ini salah nih. 35, Saya 350. ya, yang ini salah. Ini seharusnya kayak gini. Pak Pakai Heru tanda mah ini. pura-pura ngitung, dosen kalkulus Ah, juga. 350. Ya, saya udah lama nggak belajar matematik lagi. Jadi sekitar 350 dari Anda harus lulus maksimal 4 tahun tadi, ya seperti itu. Bahkan kalau bisa lebih dari itu, saya kira akan lebih bagus. Harapannya apa? Yang pertama, Anda bisa membantu ya orang tua Anda. Ya. Orang tua Anda tidak harus membayar full gitu ya. Istilahnya kalau membayar tambahan semester kan sebut saja ada planning buat adik Anda, planning buat bisnis apa orang tua Anda dan sebagainya. Bahkan kalau misalkan Anda mencapai HMS misalkan udah semester 13-14 itu nilai apa namanya bayar SPP-nya, BPP-nya itu sama dengan angkatan baru. Jadi kalau sekarang misalkan bayar 13 juta sebut saja atau 10 juta, nanti semester baru berarti angkatan yang baru itu SPP-nya 20 juta, berarti Anda harus bayar 20 juta. Jadi makanya manfaatkan kesempatan yang maksimal. Kalau hitung-hitungan kasar sebetulnya kalau 8 semester kali 20, 8 semester kali 20 itu sudah 160. Jadi saya kira Anda bisa di situ sebut saja tidak lulus berapa kali itu bisa, masih bisa 144 pastinya kan gitu. Tapi kalau lulus semua ya berarti maksimal bisa 160 gitu. Jadi artinya jangan sampai Anda menyesal ke depannya. Coba dirancang semaksimal mungkin belajar Anda supaya memang sesuai dengan target yang Anda tentukan dan juga target dengan orang tua. Kalau misalkan kuliah Anda, saya kan kuliah di informatika ini gara-gara orang tua saya, Pak. Saya balikin kepada Anda, kapan lagi Anda bisa membagikan orang tua, kan gitu ya. Saatnya ini, sesudah itu baru Anda bisa memilih S2, S3 yang sesuai dengan Anda, atau memilih pekerjaan yang sesuai dengan Anda. Sekarang karena yang diperjuangkan itu adalah kompetensi ya, kompetensi. Jadi saya pernah mendapatkan informasi bahwa ada rekrutan di sebuah PT lumayan ya, PT bagus lah gitu ya. PT bagus artinya PT yang istilahnya menengah ke atas gitu ya. Itu merekrut tenaga programming itu lulusan S1 pertanian gitu. Itu kan agak aneh ya, harusnya satu informatika. Tapi memang kapasitas dia di atas rata-rata, ya kan gitu. Ya karena yang diperjuangkan tadi kompetensi. Jadi Anda bisa juga dapat kompetensi yang lain. Orang pertanian juga karena dia hobi di programming, dia juga bisa belajar dari programming dari bermacam-macam sumber, dari buku, online juga ada buku yang online, kemudian dari YouTube, dari ini kan bisa belajar. Ya. Makanya kalau misalkan Anda informatika sendiri, jangan sampai Anda dari segi programming sudah kalah duluan sama prodi-prodi yang lain. Tapi Anda harus menjadi unggul di situ. Sesudah itu baru kemudian Anda memikirkan kompetensi-kompetensi yang lain yang mungkin Anda termasuk hobi Anda lah, kan seperti apa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi izin saya meresumekan ya dari tadi materi Kaprodi Pak Erwin. Jadi pertama, beliau menyampaikan tentang apa sih OBE. Jadi jangan sampai mahasiswa ketika sudah menjadi lulusan atau alumni tidak menyadari bahwa S1 Informatika sudah terakreditasi internasional outcome based education, di mana jika teman-teman lulus itu setara dengan lulusan luar negeri. Dulu kita tidak bisa menganggap lulusan informatika itu bisa disetarakan dengan luar negeri. Kenapa? Karena skema kurikulum kita dengan luar negeri berbeda. Saat ini karena kita sudah terakreditasi internasional, maka teman-teman bisa bersaing dengan lulusan luar negeri jika ada pekerjaan-pekerjaan di luar negeri. Kemudian yang kedua, harapannya ketika Pak R menyampaikan tentang OBE, teman-teman juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan, di mana fokusnya tadi kan mahasiswa ya. Kedua, jika dirasa di kelas, teman-teman menemukan dosen yang masih berfokus pada dosen, pada mengajar, di mana kalian tidak merasa tereksplor, tidak merasakan 4 pilar OBE tadi, teman-teman bisa sampaikan ke prodi agar bisa menjadi masukan prodi sehingga bisa membuat seluruh dosen bisa menerapkan OBE dengan baik.
Kemudian harapannya mahasiswa juga bisa berubah mindsetnya ya. Jadi udah tidak lagi duduk di kelas dengerin saja, tapi siap ketika diberikan fasilitas-fasilitas ataupun dorongan-dorongan dari dosen untuk mengeksplor media-media seperti YouTube, Coursera, ataupun media-media lainnya. Bahkan berinteraksi dengan pihak luar dalam rangka mencapai sebuah skill tertentu ya. Jadi udah nggak monoton lagi seharusnya kuliah itu, teman-teman. Poin yang kedua, Pak Erin menekankan, menjelaskan tentang apa itu MBKM. Apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Mungkin saat ini teman-teman belum bisa ikut ya, belum bisa join karena baru semester 3. Ada beberapa kegiatan yang start dari semester 4, ada yang start dari semester 6. Silakan teman-teman cari tahu. Tadi sudah diberikan sedikit sekilas ya, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan. Apa bedanya dengan yang sebelum ada MBKM? Dulu kalau Anda mau dapat nilai ya harus kuliah di kelas, dengerin dosen. Selesai. Sekarang dengan adanya MBKM, teman-teman bahkan bisa lulus kuliah sebanyak 12 SKS sekaligus tanpa berada di kelas. Ya, jadi silakan teman-teman explore apa itu MBKM. Tadi sudah ada arahan dari Baru, dan biasanya prodi itu selalu teman-teman melakukan sosialisasi di awal registrasi atau di awal perkuliahan, di pekan-pekan perkuliahan terkait apa itu MBKM. Nanti teman-teman mungkin mulai akan tertarik sekitar semester 4-5 gitu ya. Tapi tidak semua kegiatan bisa ya. Harapannya ketika tahu ada MBKM, teman-teman jadi gak cuma kuliah doang gitu ya. Coba eksplor kegiatan-kegiatan non tradisional di kelas gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi beliau menyampaikan terkait LTW. LTW itu adalah lulusan tepat waktu. Jadi teman-teman, kenapa prodi menyampaikan ini? Karena salah satu hal yang paling diharapkan oleh prodi adalah seluruh mahasiswa bisa lulus tepat waktu di semester 8. Ya, tadi beliau juga sudah menginfokan bahwa beberapa tahun ini prodi sudah berusaha. Jadi bukan hanya sekedar menuntut mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu, tapi prodi bersama fakultas ya, bersama Sivitas Akademika, dosen berusaha untuk memberikan support supaya teman-teman bisa dengan mudah mencapai pembelajaran yang sesuai harapan sehingga lulusnya nggak lama-lama gitu ya. Jadi teman-teman mungkin semester 8-nya berarti 3 tahun lagi, berarti 2000 berapa nih? 2000. Udah ada yang tahu belum? Kalian lulus harusnya tahun berapa? 2000 berapa? Nah, kalau tidak ada yang menjawab karena belum menghitung, wah, dipertanyakan nih. 2026. Oke, good. Thank you. 2026, sekitar bulan wisuda Agustus. Jadi teman-teman di TEL itu wisudanya Agustus. Jadi teman-teman tuh bisa wisuda Agustus di 2026. Mari kita sukseskan bersama demi teman-teman bisa cepat move on gitu ya. Move on untuk ke kehidupan selanjutnya. Dan for information, bagi yang masuk ke semester 12, kalian harus membayar uang SPP yang sama dengan angkatan 2026. Ya, sekarang aja udah berapa ya? Mungkin 20 jutaan, 25 kali ya. Nanti. Baik kalau prodinya semakin banyak akreditasi internasional macam-macam, biasanya akan semakin tinggi lagi biaya perkuliahan. Oke, itu mungkin sedikit resume dari saya. Bagi yang ingin bertanya, saya open 3 penanya langsung terlebih dahulu sebelum saya buka chat. Silakan, 3 orang, silakan bertanya seputar 3 item tadi, kurikulum, kampus Merdeka, dan juga terkait lulusan tepat waktu. Boleh, silakan Mas Marcel. Permisi, mau nanya Pak tentang MBKM nih. Kan bagaimana tuh kebijakan si MBKM itu dan bagaimana apa aja yang harus disiapkan si mahasiswa itu untuk mendapatkan program si MBKM itu Pak? Oke. Enggak Pak Terima Erwin. kasih Pak. Ya.
Jadi apa ya? MBKM itu ada buku panduannya, ya, buku panduannya. Nanti Anda akan dapat pada saat tingkat apa semester 5 6 ya. Semester 5 mulai Anda apa namanya disampaikan terkait program MBKM ini oleh Prodi ya, Prodi. Terus kemudian Anda juga bisa bertanya kepada terkait ke wali. Tadi dosen pembimbing Anda itu otomatis nanti dosen wali yang Anda sekarang gitu ya. Dosen wali sekarang gitu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan cara-caranya harus jelasin MBKM berarti ya. Itu aja Pak, persiapan yang yang Hmm. harus kan belum Jadi bisa nih sekarang apa ya harus yang dilakukan biar nanti MBKM-nya bisa diambil dan sukses, tidak sampai harus nambah semester ataupun gagal oke. MBKM. Ya. Jadi MBKM itu ada banyak sekali jalurnya ya. Jadi Anda sebagai asisten lab itu Anda juga bisa nanti Anda klaimkan dari MBKM. Nah, terkait dengan apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk MBKM, percayalah bahwa kenapa Prodi itu sangat menginginkan Anda itu ngambil MBKM di semester 6 ya, semester 6. Itu harapannya adalah karena mata kuliah Prodi itu ada yang full ya, itu di semester 1 sampai semester 5. Nah, dengan adanya bekal itu, Prodi memberikan semacam justifikasi bahwa ya kalau udah semester 6 itu sudah cukup gitu bekalnya. Jangan sampai misalkan nanti Anda program MBKM tapi malah ngerepotin yang Anda tempatin di MBKM-nya tadi gitu. Jadi Anda banyak bertanya, terus kemudian Anda sebetulnya program ini atau langkah-langkah ini sudah diajarkan di kuliah justru apa misalkan apa ya RPL implementasi dan pengujian, tapi kenyataannya Anda nanya-nanya wae gitu ya. Padahal kalau misalkan Anda ikutin apa yang disarankan Prodi yaitu sampai semester 5 mata kuliah yang istilahnya menyiapkan Anda untuk menghadapi program-program BKM seperti magang, kemudian studi independen dan sebagainya itu dirasa Prodi sudah cukup untuk menjadi bekal Anda. Jadi ya percayalah pada Prodi. Jadi Anda full kuliah di semester 1 sampai semester 5 yang bisa ngambil 24 SKS ya dioptimalkan. Nah, harapannya dengan sesudah itu Anda sudah cukup gitu bekal Anda untuk bagaimana Anda tadi ikut di program IKM tadi. Harapannya kinerja Anda bagus, terus kemudian kerja sikap dan sebagainya bagus. Harapannya nanti Anda direkrut juga melalui program MBKM itu, gitu kan? Itu akan lebih membahagiakan kan seperti itu daripada misalkan Anda sudah datang terus kemudian mengecewakan karena mungkin bekal Anda tidak cukup, terus kemudian Anda attitude-nya kurang bagus dan sebagainya, malah itu nantinya akan membuat perubahan atau membuat jelek di mata industri terkait dengan prodi S1 informatika, jadi seperti itu. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Tapi kalau pencet call dari iPad. Punten Pak Erwin ke mute. Harusnya Mbak Purinda ngechat. Halo Pak Erwin. Ke mute Pak, maaf. aduh sampai mana tadi ngomongnya? Ya Pak, intinya persiapan fokus kuliah di 5 semester ya Ya, Pak ya. fokus kuliah dulu lah ya, semester 1 sampai Ya. semester 5. Kalau jadi asisten ya dijalankan asistennya, karena di asistensi pun juga nantinya akan bisa diakui juga untuk konversi kuliah gitu ya, seperti itu. Nah, nanti tanya-tanya aja ke kakak cutting Anda untuk terkait praktikum tadi. Tapi untuk program-program yang lain percayalah kepada Prodi bahwa Anda akan dapat bagus nanti ya. Nanti ya sesudah semester 6 itu harapan saya, harapan Prodi, supaya tadi itu Anda bisa memuaskan kinerjanya sehingga nanti Anda bisa direkrut lah, seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita lanjut, Pak Erwin sedang batuk-batuk ya. Kasihan. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua dari tadi ini urutannya benar nggak ya? M. Iqbal Rashid. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore Pak Erwin. Saya izin bertanya. Sore, Mas. Pertama, pengen mengkonfirmasi mungkin 3 hal sih. Meskipun ini kan kita MBKM masih lama ya, mungkin di semester 5 atau 6 tadi ya disarankannya. Tapi tadi kan saya dengar katanya MBKM tahun ini mungkin kayak MBKM mandiri ya.
saya sempat searching itu MBK Mandiri kayak gak disubsidi sama Mendikbudristek mungkin ya. Nah itu saya mungkin agak khawatir gimana kalau nanti itu slot perusahaannya jadi makin sedikit gitu loh. Nah, makanya saya mikir nanti kalau perusahaannya yang nggak kerjasama, apakah masih tetap bisa convert SKS atau cuma yang di kerjasama doang yang bisa convert SKS? Terus kalau misalnya kita udah terlanjur keburu incar perusahaan X nih, tapi dia nggak kerjasama, nah itu bisa tetap diajukan nggak kayak menyusul gitu kontrak kerjasamanya biar bisa convert SKS? Karena takut khawatir slotnya makin berkurang gitu kalau untuk yang MPKM itu. Nah, mungkin itu saja, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Mangga Pak Erwin. Ya, jadi sebetulnya kalau secara mandiri atau tidak, sebetulnya kami artinya Telkom sendiri itu sudah, Telkom University terutamanya, itu sudah menjalankan program MBKM itu sudah lama sebetulnya. Dari mulai dulu itu ada namanya Gladi, ya. Ada Gladi itu tingkat 2. Kemudian ada program magang atau kerja praktek, ya. Kemudian ada juga koop, ya, koop juga ada. Jadi artinya kita tuh sudah sangat terlatih untuk itu, ya Mas, seperti itu. Jadi ini makanya di program kedepannya ini, karena sebentar lagi sudah MBKM Mandiri, jadi kami akan mendata lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang istilahnya merekrut program-program MBKM tadi, ya, terutama yang merekrut prodi informatika. Kami akan melakukan pendekatan-pendekatan secara personal gitu ya ke perusahaan-perusahaan tersebut. Untuk tadi Mas, untuk bagaimana seperti yang dilakukan Telkom DBT sama tabel data tadi Mas. Jadi mereka bisa masuk dari semester 6 Mas. Jadi yang ngambil tabel data dan Telkom DBT itu semester 6 itu kita buat kuliahnya itu yang mengambil program itu ya. Itu kuliahnya pagi. Kemudian siangnya sampai sore itu ada namanya Teaching Factory. Teaching Factory itu ada mentornya dari sana mengajarkan kepada mahasiswa. Terus kemudian semester antara 6-7 itu ada semester antara ya. Ada tambahan juga mungkin materi-materi sedikit atau mungkin sudah masuk yang memang dinilai sudah bagus, itu langsung mereka dapat proyek-proyek yang sudah di perusahaan itu gitu ya. Terus kemudian semester 7-nya ada yang mungkin masih proyek juga, ada juga yang sudah dapat golden ticket, jadi bisa direkrut langsung oleh perusahaan tadi, seperti itu. Nah, untuk masuk Teaching Factory itu untuk Telkom DBT itu ada biaya juga, ada dana yang disiapkan mereka untuk mahasiswa-mahasiswa yang terekrut mereka ya, itu dapat uang saku lah gitu ya. Nanti kalau Anda join development itu juga dapat uang saku karena Anda menjalankan proyek-proyek mereka, ya kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya golden ticket itu otomatis Anda direkrutkan gitu. Jadi artinya ini lebih mendekatkan kita kepada perusahaan tadi sesuai dengan tadi itu Mas, sesuai dengan apa tadi? Sesuai dengan ciri khas prodi kita. Kalau selama ini kan masih tersebar kemana-mana dan kami juga merasa apakah semua itu diperlakukan sama atau tidak kan kita juga tidak tahu. Tapi begitu sudah masuk ke prodi itu kita sudah bisa langsung mengawasi secara langsung. Seperti itu Mas Iqbal ya. Siapa tadi? Mas siapa? Ya, Mas Iqbal. Mas Tenang Iqbal. aja, Iya, Pak. Mas Iqbal, untuk kuota dan Mungkin cukup segala jelas Mas macam. Iqbal atau gimana? Oke, boleh Pak, boleh. Aman sih. Ya, ya. Oke, Nanti baik. kalau nggak puas nanti bisa datang ke ruangan saya. Ya, baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Wah, sama namanya. Ya, Mas Erwin. Wah, lu Erwin juga ya. Silakan Mas Erwin. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Salam. Orang Jawa juga Jawa ini. Iya Pak, dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur sama. Saya Jawa Timur juga. Saya Ngawi. Saya Nganjuk Pak. Oh, Nganjuk dekat juga. Ya. Dekat Bapak ini ternyata. Ya. Sebelumnya izin bertanya Pak, ini kan saya dulu pernah ngobrol sama Kating, ya kebetulan teman saya Pak. Itu katanya juga mengambil program fast track, namun juga dulu katanya itu bisa mengambil program MBKM juga, kayak magang gitu Pak. Apakah saat ini juga masih bisa seperti itu Pak? Mungkin sekian pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Pak. Sangat mungkin Mas, sangat mungkin. Karena Anda kan fast track itu kan 3,5 tahun ya. Ya. Nah, tahun semester 1 bisa ngambil ya sebut saja 19 SKS.
ditambah 24, 24, 24, 24 semua sampai akhir, Anda bisa hitung-hitung tuh. Sangat mungkin masih ada slot SKS yang sangat mungkin bisa Anda konversi ke MBKM. Dan memang kalau pengen bagus juga, memang saya tidak menyarankan yang fast track ikut gitu, karena kalau ingin banyak dapat banyak ya reguler aja gitu. Tapi kalau fast track ya pasti dapat, tapi nggak sebanyak kalau program reguler gitu Mas. Seperti itu Mas. Oh, ya, baik Pak. Ada itu hitungannya. Nanti kalau ini nanti saya kasihkan kalau hitungannya ya, hitungan SKS-nya ya, seperti itu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik. Ada yang mau bertanya langsung lagi? Oke, di sini sudah ada yang bertanya. Dari Mas Marcel nih sama yang tadi. Saya bacakan intinya ya Pak Erwin. Kalau Pak Erwin batuk boleh saya ganti jawab. Apakah kalau mahasiswa tidak masuk kuliah itu artinya bisa mengganggu proses OBE, Pak? Benar apa? Oke. Seharusnya ya teman-teman, izin saya jawab aja ya, kasihan ke Pak Erwin. Boleh ya Pak Erwin? Ya, jadi ini teman-teman, salah satu kemudahan dari OBE adalah bisa mendapatkan materi yang luas gitu. Bisa tanpa hadir di kuliah, salah satunya kegiatan MBKM. Cuma kalau maksudnya adalah, oh kalau gitu saya nggak usah masuk kuliah aja Bu, gitu. Saya kan mau belajar sendiri di YouTube, gitu. Nah, kita masih punya aturan teman-teman ya di perkuliahan di cabang universitas bahwa tetap harapannya tetap hadir ya, tetap hadir di kuliah. Khusus untuk kegiatan-kegiatan yang memang didesain di luar seperti enggak itu di luar. Tapi kalau kuliah mata kuliah wajib kalkulus tapi nggak pengen masuk maunya belajar dari YouTube, nah itu belum bisa. Silakan belajar di YouTube bersamaan dengan kuliah di dalam kelas. Kemudian dari Muhammad. Saya mungkin nambahin Mbak Van. Boleh. Ya, dosen Jadi gini, kalkulus Mas. ya nih Pak Ren. Jadi pertemuan di kelas itu bukan berarti dihilangkan secara OBE itu, tetap ada, cuma di situ nanti dosen itu akan memberikan clue-clue khusus gitu. Misalkan kalau Anda kesulitan di sini, belajar di sini. Kalau kesulitan di sini, belajar di sini. Jadi artinya lebih mengarahkan gitu. Kalau misalkan Anda nggak masuk, kan Anda nggak tahu, nggak akan diarahkan sama dosen tadi ya. Jadi artinya pertemuan dengan dosen itu cukup penting gitu, cukup penting. Jadi apa ya namanya? Ada profesor, ada doktor gitu ya. Itu manfaatkan mereka itu semaksimal mungkin dengan ilmu mereka. Saya kira kehausan Anda terkait ilmu pengetahuan itu pasti akan bisa sedikit banyak bisa Anda Anda dahaga itu bisa jadi nggak dahaga lagi gitu ya. Meskipun juga masih kurang gitu, nggak masalah. Cuma masalahnya kita sudah sediakan dosen yang memang dengan kapasitas yang bagus gitu ya. Harapannya dari situ mereka dosen-dosen tadi akan memberikan arahan-arahan acuan-acuan dan sebagainya gitu, sehingga langkah-langkahnya bisa lebih efektif gitu dibandingkan misalkan Anda mencari sendiri, itu agak lebih repot. Jadi pertemuan kelas itu tetap penting ya. Karena nanti di kelas itu kan gini Mas, kalau di kuliah reguler, seingat saya ada 4 ya Mbak ya, 4 minimal 4 atau sampai 7 gitu ya, yang keluar asinkron ya, betul ya? Nah, kalau asinkron itu ya 4 ya Pak ya? Betul, 4 Pak. Ya, itu untuk bagaimana nanti kuliahnya asinkron, jadi artinya Anda ada kesempatan untuk mengeksplor diri juga banyak gitu seperti itu. Cuma saya khawatir kalau Anda belum punya ilmunya nanti malah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, itu aja mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke Nabil, pertanyaan Muhammad Nabil. Gimana perbedaan OBE dengan kurikulum sebelumnya? Dari sisi ketika ada mahasiswa Pak yang kurang mampu menyerap pembelajaran dengan maksimal. Apa sih bedanya dengan kurikulum lama? Ya. Jadi kita menerapkan OBE itu dari tahun 2016 ya Mbak Pan. Kita dipaksa dua prodi ya, IF sama SI. Terus kemudian 2018 kita semua prodi wajib untuk melaksanakan OBE. Sehingga dari situ hitungan kita 2020 kita bisa melakukan general accreditation. Gitu ya, seperti itu. Jadi artinya kurikulum kita itu sudah menjalankan OBE sejak 2016. Jadi artinya tidak ada
tadi ketakutan-ketakutan tadi itu. Jadi artinya sekarang mungkin harapannya bisa menjadi lebih baik lagi gitu loh Mas. OBE juga tapi OBE yang lebih bagus karena kita sudah punya pengalaman banyak tadi gitu. Itu ya mungkin ya. Gitu Pak Pan ya. Ya, intinya kalau saya pribadi menangkapnya kalau dulu mahasiswa mah cuma taunya ujian dapat nilai, kalau nggak lulus ya udah. Kalau ini nggak, teman-teman, ujian tuh dibikin beberapa tahap. Terus kalau kurang mencapai angka tertentu dilakukan proses remedial. Kalau dulu kan remedial itu suka-suka mau ada mau enggak. Kalau sekarang tuh salah satu bentuk usaha untuk menghandle mahasiswa yang kurang cepat menangkap itu ya remedial salah satu. Tapi sebenarnya intinya bukan remedial ya. Dimana teman-teman sebenarnya jangan berharap sama dosen doang, bisa eksplor di YouTube ya. Banyak tempat lah ya untuk belajar. Dan dosen tidak boleh menghalangi mahasiswa untuk belajar dari berbagai macam sumber. Kan ada tuh dosen, pokoknya jawabannya harus A titik dua gitu ya. Kalau A titik tiga nggak boleh, padahal sama-sama benar. Harusnya sudah terjadi. Kemudian dari Zahwan, Pak, ini pertanyaannya kan banyak ya, izin saya saya berikan ke Bapak dan mungkin jawaban versi light-nya ya, versi singkatnya. Oh, Yuda, kalau yang cepat jawab saya jawab aja Pak ya. Semester 7 boleh ikut MBKM, sangat boleh. Hati-hati ya, jangan sampai malah jadi nambah semester 9. Ada beberapa kasus niat 3,5 tahun, malah gara-gara MBM nggak jadi 3,5 tahun, malah jadi 4,5 tahun. Hati-hati. Merusak apa, bukan merusak, kalian jadi nggak jadi lulus tepat waktu juga. Kemudian bagaimana dari Hidir Julian, bagaimana sistem evaluasi yang diadopsi dalam OPE memastikan pencapaian mahasiswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan? Gimana Pak Mangga? Tadi kan sebetulnya sudah diceritakan ya Mas bagaimana menyusunnya ya. Jadi dari kita menerapkan dulu dari profil lulusan kita. Jadi profil lulusan kita itu seperti apa maunya gitu ya. Jadi itu pun juga dalam menyusun tadi profil lulusan itu kita juga melibatkan banyak stakeholder, juga banyak juga dari mahasiswa juga dapat, dari alumni juga dapat, dari semua unsur dari orang tua juga ada dan sebagainya. Sehingga harapannya PL itu benar-benar paten gitu ya, paten. Baru kemudian sesudah PL didapatkan, profil lulusan didapatkan, baru nyusun PLO. Ya, PLO disusun sesuai dengan apa yang tadi arahan tadi. Terus kemudian dari PLO sendiri nanti di breakdown lagi menjadi CLO. Kemudian CLO dari sub CLO dan itu sub CLO itu melekat di MK mata kuliah. Jadi artinya ya penjaminannya seperti itu gitu. Terus kemudian ada mungkin kelompok-kelompok mata kuliah yang mendukung PLO tertentu dan sebagainya gitu. Dan itu nanti akan kita evaluasi kalau misalkan ada kesulitan atau sebut saja ada problem di situ. Jadi artinya ya penjaminannya seperti itu. Jadi siklus gitu, sebuah siklus. Nanti dari apa namanya dari bawah tadi bisa meng-up yang atas, kemudian dari layer 2-nya juga bisa meng-up ke atas dan sebagainya terus gitu. Dan gitu kita lakukan setiap 4 tahun sekali untuk PL ya, untuk PL, untuk CPL itu bisa apa, untuk PLO itu 4 tahun sekali, untuk CLO itu 2 tahun sekali, untuk RPS itu bisa setiap semester sekali. Nah, RPS itu melekat di MK, gitu ya. Jadi, tapi apakah harus seperti itu? Ya kalau nggak ada perubahan ya ngapain kita lakukan? Artinya sudah bagus gitu. Kalau belum ya kita rubah gitu. Seperti tapi jangkauan waktunya seperti tadi 4 tahun, 2 tahun, kemudian ada yang bisa dirubah dalam bentuk satu semester itu bisa dilakukan gitu, seperti itu, Mas. Jadi makanya teman-teman ada mata kuliah yang kalian tanya ke kakak kelas ujiannya A, B, C, bentuknya tiba-tiba semester berikutnya atau tahun berubah. Itu kan ada proses evaluasi dari hasil capaian nilai kalian, EDOM tuh ya, kalian ngasih masukan ke dosen. Kita juga prodi juga ambil sebagai masukan apa perlu ada perubahan atau kemudian yang dari Agung Gustiansyah terkait literasi yang rendah, apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk belajar dan meningkatkan literasinya? Izin saya jawab aja ya Pak Erwin ya. Teman-teman, simpelnya aja. Contoh, belajar membaca grup kuliah dengan baik. Masuk grup, langsung bertanya, nggak scroll terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan? Ya, baca.
baca dan baca. Apalagi aturan akademik ini, mohon maaf ya, bukan literasi secara umum. Fenomena yang didapatkan, saya sempat di prodi juga, mahasiswa itu malas banget baca informasi, apalagi pelajaran. Ya. Karena ingin langsung instan. Ada tuh chatbot ya, buat chat gitu ya, pengennya langsung dijawab. Ada pertanyaan pengen langsung PM dosen, pengennya langsung dijawab gitu. Caranya gimana? Ya mau nggak mau membiasakan diri untuk membaca buku. Ya di Finland aja, tadinya anak-anaknya pegang iPad, sekarang diganti wajib menulis kembali di buku tulis. Karena itu kadang teknologi membuat kita jadi males ya. Mau nanya apa, tadinya baca slide, sekarang tanya ChatGPT gitu. Kemudian dari Saka, kurang berkomunikasi katanya lulusan informatika. Gimana nih saran untuk anak semester 3 yang mungkin kan MBKM belum bisa nih Pak. Suruh ngapain nih Pak biar komunikasinya bagus? Ya, Anda jangan diam di kelas ya, ada Ya, nanya gitu ya. Diskusi sama teman gitu, diaktifkan forum-forum diskusi, ikut UKM mahasiswa ya. Banyak sekali yang bisa Anda organisasi lakukan ya. sebetulnya, organisasi terutama ya. Ya. Itu penting banget, jangan sendirian di kampus ini karena banyak godaan-godaan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi optimalkan aja, jadi Anda jangan berdiri sendiri, tapi bagaimana Anda bisa bergaul dengan yang lainnya, dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Seperti kuliah juga sudah diarahkan kepada proyek sama hasil proyek dan juga aktivitas ya. Jadi artinya Anda di situ juga dituntut untuk bagaimana mempresentasikan tugas besar dan sebagainya. Itu sudah latihan juga komunikasi. Kemudian dituntut nanti Anda aktif juga di UKM atau unit mahasiswa, hima dan sebagainya gitu. Terus kemudian ikut perlombaan-perlombaan, itu juga akan mengasah ya kemampuan Anda bagaimana Anda bisa berkomunikasi dengan baik dengan semuanya. Seperti itu. Izin saya lanjutkan ya Pak ya. Apakah OBE berikan kontribusi pada peningkatan kesetaraan dan aksesibiliti pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya universitas di daerah 3T vertikal terdepan terluar. Enggak Pak Erwin, karena ada pertukaran pelajar ya. Saya Ya, pertukaran kemudian pelajar itu yang dimaksud. Jadi artinya prodi yang tinggi itu harus prodi yang tinggi juga, yang prodi yang rendah boleh yang ketinggi gitu. Cuma memang ada ekspor ya Pak. Jadi misalkan kayak contoh kemarin ada yang dari Sulawesi itu ke Telyu juga boleh. Tapi sebisa mungkin kalau untuk dari yang ini, yang bagus tuh jangan ke yang jelek, tapi ke yang lebih bagus gitu. Jadi yang bagus ke yang lebih bagus ke sangat bagus gitu. Intinya gitu ya. Jadi artinya ada perbaikan, ada peningkatan yang Anda harus tuju. Jangan sampai misalkan dari yang sangat bagus ke bagus saja, itu nggak bagus. Menurut saya nggak bagus, nggak bagus. Kok jadi bagus-bagus semua? Jadi intinya harus ada ini Mas, ada peningkatan tadi, tingkat pemahaman Anda. Kalau misalkan Anda nanti takutnya malah ada down gitu ya, di sisi lain ada jadi beberapa mungkin sebut saja di sini ada 3T ya, universitas di daerah 3T tertinggal itu juga ada kesempatan untuk belajar di UGM, ada belajar ke TELU, ada belajar ke UTS dan sebagainya gitu. Nah, yang kita itu ya kalau bisa yang lebih bagus lagi, misalkan ke UGM, ke ITB, ke UI gitu. Jadi artinya ada peningkatan kapasitas Anda, kompetensi Anda meningkat gitu. Seperti itu. Paling gitu. Oke, dengan adanya MBKM magang studi independen juga orang yang ada di misalkan di Papua bisa mengakses websitenya, nggak perlu datang ke Jawa misalkan. Ya, dalam satu tim Oke. juga Anda ada, jadi anggota Anda itu bukan hanya dari IF saja, ada dari mungkin dari IF sebut saja Papua, dari IF dari ini. Jadi saya kira sangat memungkinkan. Jadi saya memang menolong lah itu 3T tadi seperti itu. Oke. Udah dijawab ya Farel. Ya. Bisa fast track MPKM. Bagaimana dengan penerapan OBE untuk mata kuliah matematika dan ilmu alam? Yaitu sekarang juga masih ini ya Pak ya, tidak semua mata kuliah eh, bisa benar-benar pure, totally gitu ya Pak ya, diterapkan. Ya.
Jadi salah satunya sih yang tadi. Izin saya cepetin ya Pak ya, karena waktunya Oh, nggak tinggal masalah. 4 menit. Kemudian Muhammad Alfi Nanda Kurniawan, eh, apa bedanya magang biasa? Jadi teman-teman, kalian wajib kerja praktek di liburan semester 7, di mana kalian mendaftar ke perusahaan manapun yang bisa membuka kerja praktek atau magang. Durasinya 1,5 bulan, itu wajib kalau mau lulus S1 Informatika. Nah, MBKM ini luas sekali, ada yang 6 bulan, ya, ada yang 3 bulan. Jadi lebih luas dan perusahaannya sudah memahami harus ngapain gitu ya si perusahaannya. Sedangkan kalau KP ya kalian datang misalkan ke perusahaan X tiba-tiba disuruh fotokopi, itu mungkin terjadi. Sehingga kalian harus kreatif untuk memberikan kontribusi yang terlihat produk informatikanya. Tapi kalau MBKM insya Allah sudah pasti banyak manfaatnya. Jadi bedanya itu MBKM tidak wajib tapi sangat didorong, sedangkan kerja praktek itu mata kuliah wajib yang kalian harus kerjakan. Kalau sudah ikut MBKM magang, maka itu bisa dikonversi juga ke kerja praktek ya. Jadi mungkin lebih detail dan jelasnya ketika ada sosialisasi, karena MBKM ini berkembang. Khawatirnya disampaikan sekarang bisa tiba-tiba ada aturan baru dari negara atau dari kampus yang berubah. Kemudian saya ingin bertanya Viola ini. Oh, apakah ada pesan kita punya website khusus untuk magang itu dari BPA? Ada, teman-teman bisa akses atau bisa langsung aja di website Kampus Merdeka. Di sana semua ada info-info kegiatan. Oke, baik. Itu semua pertanyaan hari ini. Ada closing statement Pak Erwin atau langsung saya tutup saja? Saya kira cukup lah apa yang saya sudah katakan, Mbak. Oke, siap. Nanti mungkin kita akan ketemu dalam kesempatan-kesempatan yang lain mungkin ya. Ya, baik. Mungkin itu hari ini teman-teman, sesi hari ini harapannya dengan adanya penyampaian dari Kaprodi, teman-teman minimal mengenal siapa Kaprodi, namanya siapa, jangan sampai ketukar dengan dekan. Kedua, teman-teman juga tahu kenapa sih S1 Informatika itu menganut sistem OBE dan memang sekarang sedang diwajibkannya menuju OBE semua. Terus teman-teman juga tidak mendadak cari tahu MBKM ketika sudah masuk semester 7, semester 6, baru nyesel, kenapa nggak dari kemarin? Oke, cari tahu dari sekarang, karena MBKM itu bisa diakses infonya secara nasional ya, websitenya Kampus Merdeka. Dan yang terakhir, yang pesan dari Prodi, kelulusan tepat waktu mohon diperhatikan. Mari kita kerjasama bersama-sama dari segala macam pihak untuk bisa mensukseskan lulus maksimal semester 8. Semoga teman-teman dimudahkan proses kuliahnya, tepat waktu semuanya, amin. Bahkan kalau bisa 3,5 tahun dengan skill yang memadai tentunya ya, tidak hanya IPK besar tapi skillnya kurang, komunikasinya kurang. Harapannya semua sisi bisa tercapai. Saya tutup kegiatan Wegetika kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. Selamat sore. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih Pak. Lancar-lancar. Terima kasih, Pak. Terima Kasih, kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.